Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita kenikmatan lahir dan batin sehingga hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar pada masa pandemi Covid-19 melalui video pembelajaran ini. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak harapkan kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia belajar dari rumah. Dan Bapak senang sekali bisa menyampaikan pengantar materi bilangan bulat. Tapi sebelumnya ada baiknya, karena ini pertemuan pertama, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Sri Harto, mengajar bidang studi matematika di kelas 7. Baik, kemudian Bapak yakin semua sudah tergabung dalam Google Classroom Matematika kelas 7. Yang pertama sudah disampaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di situ kita diminta untuk mengukur suhu badan keluarga kita. Karena pada masa pandemi ini salah satu indikator pertama adalah suhu badan, mana suhu badan normal manusia itu adalah 36 dan 37. Pada protokol kesehatan 37,3 ke atas dianjurkan untuk isolasi mandiri. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mengantarkan materi tentang bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk menyatakan besaran dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bilangan bulat. Dalam hal ini kita menggunakan termometer. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, ada baiknya kita mengenal sejarah atau histori dari perkembangan bilangan pada kehidupan ini, karena bilangan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Bilangan yang pertama adalah bilangan 1. Nah, ini sesuai dengan fitrah manusia bahwa segala sesuatu itu bermula dari 1. Manusia mulai Nabi Adam 1, kemudian diciptakan Allah. Yang kedua Hawa, kemudian anaknya, terus anaknya dan cucu, cicit dan seterusnya. Begitu juga dengan alam semesta ini. Dalam salah satu teori yang terakhir disebutkan bahwa sungguhnya alam semesta ini berawal dari satu benda yang kemudian berkembang menjadi alam semesta ini, menjadi bermiliaran planet dan benda-benda langit lainnya. Baik, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu disebut dengan bilangan asli. Bagaimana melanjutkannya? Kemudian muncullah yaitu bilangan cacah. Nah, hal yang menarik di sini adalah penemuan bilangan 0. Yang menemukan siapa? Ternyata beliau adalah seorang ulama dan ilmuwan Islam. Ia adalah Al-Khwarizmi yang hidup pada abad ke-7.
Baik, bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Kemudian perkembangan bilangan selanjutnya yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Baik, biar lebih mudah, coba kita lihat gambar sederhana termometer di sini. Perhatikan, posisi 0 berada di tengah. Kemudian bilangan di atas 0 itu dituliskan dengan bilangan positif 10, 20, 30. Dan bilangan di bawah 0 itu dituliskan dengan bilangan negatif. Min 10, min 20, min 30 dan seterusnya. Baik, biar lebih sederhana lagi kita buat ya garis bilangan. 0 posisi di tengah, sebelah kiri bilangan negatif, sebelah kanan bilangan positif. Jadi arahnya kalau semakin ke kanan, otomatis nilainya lebih besar. Nah, coba kita kasih tanda. Misalkan yang pertama, bilangan 1 dengan 4. 1 posisinya di mana? Nah, 1 di sini. Kemudian 4 ternyata lebih ke kanan. Maka 1 lebih kecil. Yang kedua, contoh min 1 dengan 0. 0 ternyata posisinya lebih ke kanan. Maka min 1 lebih kecil dari 0. Sekarang min 3. Min 3 dengan min 1. Min 3 letaknya di sini, min 1 letaknya lebih ke kanan. Maka min 3 lebih kecil daripada min 1. Min 3 lebih kecil daripada min 1. Kemudian selanjutnya min 1 ya, min 1 dengan min 4. Ini min 1, min 4 di sini. Nah, padahal min 1 posisinya lebih ke kanan. Berarti min 1 lebih besar daripada min 4. Min 2 dengan min 6. Min 2 dengan min 6 ya. Ternyata min 2 lebih ke kanan dan min 6 nya di kiri, lebih ke kiri. Maka min 2 lebih besar daripada min 6. Baik, kita lanjutkan pada operasi penjumlahan. Nah, sekarang Bapak punya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada saat kulkas hidup ya, suhunya min 3 derajat Celcius. Setelah dimatikan beberapa menit ya, mengalami kenaikan suhu. Jadi suhunya menjadi naik, meningkat ya. Kenaikan suhunya 10 derajat Celcius. Berarti kalau ditulis dalam bentuk matematikanya gimana? Min 3 ya, min 3 karena dia naik suhunya ditambah 10. Gimana cara mudah memahaminya? Ya. Min 3 ya. Berarti posisinya di sini. Nah, ini min 3 ke kiri. Kemudian dari posisi min 3 ya,
arah ke kanan 10. Lihat nih. Sehingga sampai di posisi di bilangan tuh. Jadi suhu kulkas sekarang ya dari -3 kemudian mengalami kenaikan 10 derajat ya. Suhu kulkas sekarang adalah tuh 7. Jadi -3 ditambah 10 hasilnya adalah tuh 7. Baik, bagaimana kalau ya hasil dari -3 ditambah -6? Nah, ini menarik ya. -3 ditambah -6. Pertama, kita lihat posisi -3. Nah, dari arah 0 ya. -3 posisinya di sini. Kemudian ditambah -6 karena negatif, dia arahnya ke kiri. -6. Jadi dari -3 ke sini ditambah -6 menjadi -9. Jadi hasil dari -3 ditambah -6 sama dengan -9. Baik. Sekarang ya kita lanjutkan untuk yang kedua, operasi bilangan yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Baik, ini ada ilustrasi menarik ya. Ada Umar dan Amir. Umar berada di atas kapal, sedangkan Amir berada dalam laut. Nah, posisi Umar ya 4 meter di atas permukaan laut. Jadi permukaan laut ini kita anggap sebagai titik 0. Kemudian Amir 3 meter di bawah permukaan laut. Ya, 3 meter di bawah permukaan laut. Ya, maka karena di bawah 0, ya, maka penulisannya kita buatkan -3. Nah, baik. Jadi pertanyaannya, berapa jarak posisi Umar dengan posisi Amir? Nah, kalau dalam matematikanya ditulis 4 ya, dikurang -3. Nah, 4 dikurang -3. Ya. Baik, kita buat garis bilangan. Ya. Yang pertama 4 ke kanan, artinya positif. Posisinya di sini 4. Ya. Kemudian -3 dikurang -3. -3 arahnya ke kiri. Ya. Posisinya di sini. Jadi setelah posisi -3 di sini dengan posisi -4 sudah dapat kita tahu titiknya, maka jaraknya ada berapa? Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi jaraknya 4 dikurang -3. Nah, ini menarik ya. Kalau pengurangan ketemu negatif ya, cara mudahnya merubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Ini pengurangan ketemu bilangan negatif ya. Cara lebih mudahnya yaitu dirubah pengurangan menjadi penjumlahan. Jadi kita rubah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Baik. Kemudian yang kedua ya.
Contoh yang kedua, hasil dari min 7 dikurang min 2. Gimana tuh? Sama yang di atas tadi, kita rubah dulu agar lebih mudah. Pengurangan ketemu negatif, ya, tandanya dirubah menjadi penjumlah. Nah, min 7 ditambah 2. Kalau kita lihat pada garis bilangan, min 7 arah ke kiri di sini posisi min 7. Kemudian ditambah 2, berarti bergerak ke kanan, arah kanan 2. Nah, maka posisinya berada di min 5. Ya. Ini adalah min 5. Baik. Itulah ya. Sementara ya materi bilangan bulat yang kita bahas. Bapak harapkan kalian mengerti dan paham tentang materi baru saja yang Bapak sampaikan. Tapi jika masih ada yang perlu ditanyakan, boleh kita diskusikan dalam Google Class. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran yang pertama ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.